yang kayak kurang dilem. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Paradigma, di mana tempat kita untuk ngobrol-ngobrol segala hal yang bisa diobrolin, segala hal yang bisa kita kupas, kita cari maknanya, kita cari pesannya, dan kita cari manfaatnya untuk kita semua. Dan kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal TV nih, gimana TV ini udah selalu jadi apa ya namanya bagian yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kita semua. Utamanya seperti saya dan Karisma ini kan angkatan 90 lah ya. Begitu lahir itu kita udah kenal yang namanya TV. Nggak kayak orang tua kita yang dulu banyak cerita dari mereka itu kalau TV itu paling satu kampung itu satu orang yang punya, dan acaranya juga channelnya juga cuma satu, itu TVRI gitu ya. Dan dulu TV zamannya TV belum ada iklan, masih harus pakai iuran bulanan segala macam. Nah, tapi angkatan kita udah tahu dong yang namanya TV, mulai dari waktu kita kecil, waktu kita pertama kita dari bayi pun TV udah ada, orang tua kita udah punya. Nah, tapi lambat laun acara TV ini atau TV ini makin lama itu makin meredup juga gitu ya. Kalau dulu kita lagi hits-hitsnya gitu, sering nonton TV di rumah kalau lagi waktu kosong nonton TV, apalagi ya angkatan-angkatan saya itu kalau misalnya setiap hari Sabtu dan Minggu itu bangun pagi, Sabtu Minggu itu waktunya bangun pagi untuk nonton TV, acara-acara yang menurut kita rame gitu. Nah, tapi sekarang ini kok rasanya TV itu kurang diminati, kurang kita jarang nongkrong di depan TV, nonton sama keluarga bareng-bareng sambil ngopi, sambil ngeteh segala macam. Nah, di sini kita akan ngebahas itu semua. Jadi mempertanyakan kenapa sih TV itu hari ini, dewasa ini, semakin berkurang peminatnya. Oke, bersama saya seperti biasa ada Karisma, dan sekarang kita akan langsung aja dulu kita nanya dulu, Karisma, menurut dirimu nih, TV kesannya apa sih? Kalau apa yang ada di pikiran pertama gitu kalau ngomongin soal TV gitu? Ya, kalau TV itu kan tidak jauh dari hiburan ya. Pasti. Mungkin itu waktu kita lahir itu hiburan satu-satunya gitu. Karena saya pribadi tidak terlahir sultan gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya game konsol dan sebagainya gitu. Jadi yang hiburan satu-satunya ya TV gitu kan. Paling Kan murah ya. ya paling murah dan kebetulan punya gitu. Walaupun kita udah zamanin warna ya kalau nggak salah ya. Iya, Dulu warna udah kan. zaman warna. Udah. Nah, jadi ya udah mengenal lah walaupun dulu seingat saya waktu baru sedikit tuh TV itu kan baru beberapa Iya, iya. lah gitu sebelum tahun 2000-an mulai bermunculan TV baru gitu. Tapi ya sekarang saya mau nanya sedikit, masih nonton TV nggak? Kalau ini aja, kalau ada Upin Ipin aja paling. Ya, saya pribadi sudah tidak seintens dulu ya. Intens itu kemarin waktu Olimpiade tuh saya standby dari pagi sampai malam tuh. Oh iya, iya, Karena Jepang saya ya, Olimpiade Jepang. ya Olimpiade Jepang 2020 itu saya dari pagi sampai malam standby itu. Bahkan menjelang akhir-akhir Olimpiade itu kan salah satu TV swasta itu dari jam 6 pagi kalau nggak salah tuh. Jam 6 pagi sampai jam 12, terus istirahat dulu sampai sore, kalau nggak salah jam 3 atau jam 4 baru mulai lagi, itu kan full acara olahraga. Nah, itu intens di situ gitu. Tapi sekarang ya apalagi gitu, nggak ada tontonan gitu. Ya sinetron, masa saya sinetron nggak pernah nonton. Istri saya masih nonton sinetron yang ramai diperbincangkan sama emak-emak tuh setiap malam Ya, yang itu. itulah. Ya, yang itu, Nah, ya, yang itu. gitu. Jadi sekarang emang kita sebenarnya udah beralih ya dari media TV ke internet kali ya. Kayaknya kayak gitu Oh sih. iya. Udah terjadi perubahan Kalau di situ. selain kemarin Olimpiade gitu, biasanya nongkrongin TV itu kalau ada momen apa, event-event apa lagi tuh? Saya pribadi sih dari dulu ya. Dari dulu itu suka musik sih. Olahraga musik gitu. Itu kan kayaknya Hmm. olahraga sama musik itu berbeda tapi satu visi lah istilahnya gitu ya. Oh iya, iya, iya. Olahraga sama musik itu ya emang beda kan, Hmm. nggak ada nyambung-nyambungnya gitu. Tapi itu biasanya orang olahraga itu suka musik, orang musik suka Hmm. olahraga biasanya gitu, karena Biasanya. dilihat dari latar belakangnya, saya punya beberapa kenalan, cara berpikirnya hampir sama gitu.
bagaimanapun caranya, penting berhasil. Nah itu olahraga dan musik seperti itu kan. Tidak, ini pemikiran saya. Olahraga dan musik itu kan tidak bisa diatur orangnya. Ya, dalam artian bukan pembangkang, tapi tidak kalau dia sudah nggak suka, ya nggak suka gitu. Nah itu pemikiran saya. Kembali lagi ke TV ya, jadi acara itu ya cuma itu aja. Saya cuma 2 acara itu saja yang saya tunggu. Tapi sekarang kayaknya hampir nggak ada ya. Terakhir itu kemarin Euro nonton berarti ya? Nah kalau acara olahraga saya pasti standby sih gitu. Euro, Pildun gitu ya. Nah kalau dulu tuh inget tuh kita kan, saya lupa awal 2000-an ya ada yang namanya MTV kan. Wah itu kan ya, MTV. full banget MTV itu Play. MTV di TV mana ya saya lupa tuh. Ini apa dulu sempat Antv pindah ke Global. Nah ya zaman VJ Han itu kan. Jadi saya ingat tuh VJ baru gitu kan. Mungkin anak sekarang nggak tahu VJ itu apa, VJ itu siapa. Nggak akan ada yang tahu VJ itu apa gitu kan. Ya, dan DJ sekarang masih banyak yang ini, Mbak. DJ udah muncul lagi. Ya. Dulu VJ ada yang namanya VJ itu teman-teman kalau teman-teman nggak tahu VJ itu video joki namanya gitu. Jadi kalau DJ itu disc joki apa untuk yang nyetel musik atau ngeremix musik. Kalau VJ itu ini apa ngeplay video. Jadi dia kayak host acara TV, kayak host acara ya MC acara video musik gitu. Jadi kalau dulu teman-teman kita belum punya YouTube, nonton video musik itu atau video klip musik itu dari MTV atau di play sama VJ. Kalau sekarang kan teman-teman tinggal lihat ngeplay di YouTube, tinggal nyari di YouTube searching. Kalau dulu enggak gitu. Kita request dulu ya, pakai SMS gitu. Telepon musik ini telepon gitu kan. Salam-salam buat si A, si B gitu kan. Yang tersayang gitu kan. Ya zaman-zaman alay lah ya gitu. Nah. Masih ingat VJ siapa aja? VJ sekarang? Yang tahu tuh yang masih itu VJ Daniel itu yang masih di ini. Daniel Indonesian Idol ya. Sekarang masih yang suka main sinetron itu VJ apa sih yang dulu apa yang mantan suaminya Marsanda itu siapa? VJ siapa? Ben. Nah VJ Ben. Nah itu 2 itu aja terakhir, yang sisanya udah nggak tahu lagi siapa lagi. Nah ya jadi dulu itu kita apa ya banyak pilihan yang kita bisa kenal gitu. Kalau sekarang ya mohon maaf, kita nonton TV orangnya itu lagi, di TV A itu lagi, TV B itu lagi. Nah jadi sepertinya secara tidak langsung dan lambat laun akan membosankan gitu kan. Dan itu yang terjadi sekarang gitu. Dan sekarang coba kalau sidik lihat juga di YouTube, itu semua sudah peralihan acara TV ke YouTube. Sama banget kayak gitu. Acara-acara gitu lagi gitu. Jadi kita memilih-milih si acara gitu kan di YouTube juga, khusus yang kita subscribe aja gitu. Kalau secara umum ya sama aja. Ya jadi teman-teman juga perlu tahu ini yang pendengar semuanya, kalau dulu itu acara TV itu beragam ya, dari sasarannya itu benar-benar beragam, dari anak SD, bukan dari anak SD ya, dulu kita pernah nonton Teletubbies nggak? Ya, Indosiar. Teletubbies atau Indosiar ya betul. Atau kalau di luar itu Jalan Sesama, Sesame Street. Sesame Street ya. Boneka-boneka itu ya. Nah itu kan sasarannya bukan anak TK ya, sasarannya itu anak sebelum TK ya, pra-TK atau PAUD gitu kan, sampai acara-acara yang benar-benar dewasa. Mohon maaf, ini dulu memang ada acara dewasa yang tanda kutip yang di play-nya itu di atas jam 11 malam gitu kan, kayak kalau mau ini mah Komedi Tengah Malam atau Smackdown mungkin ya, karena ingat ya Smackdown kita anak-anak SD itu suka sembunyi-sembunyi jam 10 malam itu. Gitu. Ya, jam 10 malam keluar kamar sembunyi-sembunyi nyalain TV gitu kan untuk nonton Smackdown, karena mereka nyari sasaran audiensnya itu, sasaran penontonnya itu sebenarnya orang dewasa yang menontonkan hiburan-hiburan ya, kayak sebetulnya Smackdown itu bukan acara terlarang ya, hanya terlalu keras untuk anak-anak muda. Nah, dulu itu seperti itu. Jadi sasarannya itu sangat beragam, dari anak pra-TK sampai orang dewasa itu mereka punya acaranya masing-masing dengan jamnya masing-masing. Dan acaranya pun sangat beragam, dari mulai komedi, horor komedi. Kita ingat dulu zaman jayanya horor komedi, zaman jayanya kita nggak takut sama kuntilanak sama tuyul. Itu zaman-zamannya Tuyul dan Bayul, Jin dan Jun, atau Jini oh Jini gitu kan. Itu kalau terminologi dari saya sendiri itu kayak setan yang dikomedikan. Jadi kita itu kayak
awas ada tuyul gitu kan. Justru Orang-orang sekarang kan pengen berteman gimana? ya. Justru pengen berteman dengan kayak gitu. Justru dulu kalau sekarang kan kita ingat tuyul, aduh takut hilang uang, takut serem atau gimana, ingat jin takut gimana. Kalau dulu zaman saya tuyul ya ingat itu aja, itu ada tuyul berempat itu sering kejar-kejaran atau jin dan jun gitu kan ya. Nah, kayak gitu itu acara sampai ke sini itu acara anak-anak ini yang paling memorable banget buat kita angkatan 90 itu acara Sabtu Minggu. Pasti dong lah punya acara favorit. Minggu, khususnya Minggu itu dari jam 5:30. Dari jam 5:30 itu ini ada persaingan antara RCTI, SCTV, dan Indosiar gitu. Di RCTI ikoniknya itu pasti kalau dimulai dari Doraemon, Shinchan, Pimen, apalagi Tamiya, ya Power Ranger, Tamiya. benar. Let's Go, Power Ranger ada, Power Ranger Indosiar. Kalau di SCTV itu ada Pokemon, ada apa lagi ya? Kalau SCTV nggak dari pagi, jadi khusus. Tapi ikonik. Siang ya. Tapi ikonik. Caranya. Pokemon, seingat saya tuh Pokemon, terus ada ini apa Kamen Rider. Nah, Indosiar juga lumayan nih. Indosiar dari Digimon paling pagi. Digimon, Power Ranger, Ultraman. Oh iya, Dragon Ball. SCTV Ultraman. Oh iya. SCTV Ultraman. Indosiar Dragon Ball ada Conan ya, detektif Conan. Nah, itu benar-benar jadi sekarang dulu itu setiap hari channel TV itu punya programnya masing-masing untuk sasaran penontonnya masing-masing. Jadi kita itu nggak tahu kapan harus nongkrong di depan TV sesuai dengan umur masing-masing. Nah, namun sayangnya sekarang kalau saya bukan penonton TV yang aktif, tapi ibu saya mungkin Karisma istrinya, kalau saya ibu saya, dan itu benar acara dari hari Senin sampai Minggu itu acaranya itu aja. Aku menangis. Itu aja sinetron ya. Aku menangis. Sampai capek itu ngedenger soundtracknya. Bukan nggak enak, lagunya bagus gitu. Tapi kalau tahulah kalau misalnya makanan enak dimakan setiap hari itu nggak jadi hambar aja biasa gitu. Itu lagunya bagus gitu. Hanya karena terdengar setiap hari, jadi kayak ini lagi gitu kan. Nah, kayak gitu acaranya itu sehingga para peminatnya pun jadi ya udah aja sasaran penontonnya itu ya udah itu aja gitu. Kalau nggak ibu-ibu yang ada ibu atau istri muda yang nggak kerja gitu kan, istri muda yang kerja, atau orang-orang yang nggak terlalu dewasa atau nggak terlalu muda juga yang setelah pulang kerja gitu. Acaranya seperti itu aja. Nah, tadi di awal kenapa pas Karisma nanya Sidik masih suka nonton TV? Iya masih, tapi acaranya kalau ada Upin Ipin, karena menurut saya itu yang menghibur ya Upin Ipin. Kalau dulu sebelumnya pernah Marsha and the Bear gitu ya. Ini waktu udah kerja nih, udah kerja, waktu udah ngajar, setiap pagi itu nonton Marsha and the Bear gitu. Sebelum berangkat kerja itu. Ya, kenapa menghibur gitu? Menghibur. Jadi acaranya nggak stres, nggak bikin stres, ya bikin ketawa aja. Atau sebelum ini beberapa tahun ke belakang Karismas juga pasti suka nonton. Ini acara pagi-pagi itu ada Lensa Olahraga Pagi. Banyak di Indosiar, mohon maaf, di Antv. Kompas TV ada, Kompas Sport pagi. Terus di Antv ya tadi apa? Lensa Olahraga ya? Lensa Olahraga Pagi. Di Trans 7 itu ada Sport 7. Sport 7. Nah, itu 3 acara yang jam 6 pagi acaranya semua. Sebelum berangkat kerja kan. Ya, sebelum berangkat kerja. Gitu. Tapi nge-recap semua hasil pertandingan, semua hasil game, semua hasil balapan gitu yang pada malamnya itu ditandingkan ya. Kita suka nonton di situ. Tapi sekarang lama-lama ya karena acara TV-nya begitu lagi, ya kita udahlah pas nonton acara ini, tahulah bakal seperti ini, Betul nggak? Ya walaupun mungkin aja acara olahraga tadi pagi itu masih ada, tapi saya nggak tahu tuh. Apa masih ada atau enggak kan? Udah nggak ada. Oh iya. Udah nggak ada. Iya, jadi gini, dulu juga gini, beda sama sekarang itu sinetron itu seminggu sekali atau Senin sampai Jumat. Ya? Senin sampai Jumat kalau nggak salah tuh. Paling banyak sinetron ya. Iya. Kalau sekarang kan tiap hari. Udah tiap hari itu satu kali tayang itu 2 jam, 3 jam. Jadi kan kayaknya kenyang gitu. Jadi nggak ada penasaran, minggu depan gimana? Itu kan hal yang ditunggu sebenarnya.
Jadi nggak ada rasa itu. Betul. Nah, sama kayak acara musik juga. Sekarang apa sih acara musik? Dulu kan masih ada yang apa di Dahsyat, masih ada yang benar-benar, Inbox. yang benar-benar tanpa gosip, tanpa gimmick, nggak ada kan? Ya, kalau sekarang itu kan Dahsyat, Inbox itu jatuhnya jadi ke lawak lah ya. Iya, variety komedi. show kan, variety show. Betul. Jadi nggak pure tentang musik ya, nggak ada sih. Yang terakhir itu Breakout tuh, Boy William ya, Boy William. Net TV Breakout. Breakout. Ya, itu kan dia TV, full bahas musik gitu. Terakhir itu. Ya. Nah, itu kan kita juga merindukan masa-masa seperti itu gitu kan. Saya ingat Sabtu dan Minggu itu MTV Ampuh. Itu saya selalu menunggu siapa yang ada di peringkat 1. Siapa yang terdegradasi gitu kan. Musiknya apa yang klipnya tuh terdiri dari 10, terus mereka balapan gitu, ngikutin kita gitu, terus ada kategori video asing, video Indonesia gitu kan, yang kayak gitu kan. Ya, MTV itu. Jadi dulu itu global itu full MTV, banyak tuh dari pagi sampai malam tuh. Bahkan MTV yang menurut saya di luar juga nggak ada, tapi di Indonesia ada gitu. MTV Bujang, MTV Gokil. Nah, itu kan cuma di Indonesia doang kayaknya itu. Variasi di Indonesia gitu, variasi MTV Indonesia gitu kan. Menyesuaikan dengan kondisi di kita, tapi menyenangkan gitu kan. Pilihan gitu. Sekarang saya nonton saya juga bingung nonton apaan gitu. Indosiar ya itu aja gitu. Sebetulnya sempat gitu ya, acara anak-anak lah, terutama anak-anak, karena itu pada di tahun berapa ya, saya lupa tahunnya, cuman acara anak-anak booming lagi saat Nickelodeon masuk ke Indonesia. Ingat kan Nickelodeon? Ya, itu kan SpongeBob, setelah MTV juga. Iya, masih renengan MTV itu ada apa sih acaranya yang saya ingat banget tuh SpongeBob aja itu yang icon pisan. Yang topinya segini kan, kayak Arnold. Arnold, ya, Rugrats, ya, terus Jimmy Neutron, Cat and Dog gitu kan. Itu bukan, kalau misalnya dulu yang tadi disebutin hari Sabtu, hari Minggu itu yang di SCTV dan Indosiar itu kan jatuhnya ke anime ya. Jatuhnya kartun Jepangan gitu ya. Hampir semuanya produk Jepang gitu ya. Nah, kalau di yang Nickelodeon ini kartun, jatuhnya adalah kartun-kartun dari Amerika atau dari dunia barat lah ya gitu. Dan memang jokes-nya berbeda, tipenya berbeda, tapi cukup menghibur juga ini, sempat menghibur. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya tiba-tiba itu Global TV nyiarin SpongeBob atau ada SpongeBob ngeluarin ini baru movie baru, saya selalu nonton itu. Jangankan itu, Doranya aja suka ditonton sama. Bahkan Doraemon aja yang Stand By Me 1-2 itu kan, saya yakin penontonnya angkatan kita semua. Iya, bener. Stand By Me. Di nggak ada, saya kan waktu nonton Stand By Me yang 1 itu nonton langsung di bioskop. Itu penuh banget, dan itu nggak ada yang namanya anak kecil gitu. Berewokan semua. Udah bapak-bapak, pokoknya udah dewasa lah. Cuman mereka ngantri gitu ya. Anak kecil paling yang dibawa bapaknya. Dan kalau ada di dalam bioskop itu, kalau ada yang nangis terharu gitu, itu angkatan kita gitu kan, kayak sedih gimana gitu kan. Anak-anak kecil yang sedih, saya yakin itu nggak ngerti itu kenapa kita harus sedih nonton Stand By Me gitu kan. Karena kita pengen tahu mereka nikah nggak. Dari dulu sampai sekarang itu. Akhirnya nikah. Kedua. Ada Stand By Me 2 nih. Ya. Stand By Me 2 ada. Cuman waktu promo filmnya itu kan nyangkanya Doraemon bakal pulang, bakal hilang. Nggak taunya ternyata judul Stand By Me di situ adalah pesan bahwa Doraemon itu nggak akan pernah pergi gitu kan dari sisi Nobita gitu kan. Nah, oke. Jadi balik lagi ke acara TV ini. Kita ngebahas acara TV masa lalu, oke lah gitu ya, pasti menyenangkan. Nah, yang sekarang nih, kira-kira menurut Karisma dulu deh ya, apa sih yang harus kita saranin, atau misalnya kalau kita punya kenalan orang TV gitu, apa sih yang harus kita saranin supaya TV itu balik lagi gitu ke masa kejayaannya, melawan derasnya arus internet ini, YouTube lah, Instagram lah, itu kira-kira apa gitu? Sebenarnya itu kompleks, sangat kompleks itu kan. Intinya gini, jangan memikirkan rating sih. Oke. Nah,
pikirkan penonton. Tapi bingung lagi, kalau nggak mikirin rating, iklan masuk nggak? Kalau iklan masuk, duitnya dari mana gitu kan? Itu kan sesuatu yang kompleks ya. Tapi dulu kan bisa, gitu kan? Iya. Kenapa sekarang nggak bisa, gitu kan? Ya itu intinya kita atau TV menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya kan zaman kita dulu, subuh-subuh itu acara anak, karena anak mau pergi sekolah nonton kartun dulu kan. Nah, setelah itu silakanlah untuk acara-acara ibu rumah tangga gitu ya, atau pekerja di rumahan gitu kan. Siang-siang atau sore itu kembali ke acara anak-anak gitu kan. Nah, malam-malam baru acara remaja, musik dan sebagainya. Ke malamnya lagi baru olahraga, sepak bola subuh. Itu kan kayaknya sesuatu yang menyenangkan gitu. Kita aja kan dulu, kita itu istilahnya kita dibimbing oleh TV sebenarnya. Dari kita kecil kan sampai menjelang remaja dewasa itu kita menonton apa yang memang kita tonton gitu. Jadi kalau sekarang kan anak kecil nonton sinetron aneh gitu kan. Kalau zaman kita anak kecil ya kita anak kecil kan. Masuk ke SD, tontonan SD, masuk SMP. Bahkan sampai sekarang pun ya kita nonton, harusnya kan nonton seumuran kita nih, tapi kan TV-nya udah males, balik lagi aja ke anak-anak gitu kan. Jadi karena udah nggak kita mentoknya di angkatan di tahun-tahun 2010-an kali ya, udah mulai hilang tuh acara yang membimbing kita itu. Jadi generasi angkatan kita itu kayaknya yang di tahun 2010-an udah mentok gitu, udah nggak ada lagi yang ditonton. Kayaknya di situ sih. Gitu. Ya, tapi betul ya. Jadi kalau agak kompleks juga karena TV pun orang-orang TV pun perlu makan gitu ya, dan mereka akan mencari acara yang benar-benar bisa menghasilkan. Tapi sekali lagi kalau kita runut secara sejarah gitu, hiburan pertunjukan ini kan TV itu salah satu pertunjukan ya, meskipun kalau teman-teman mikirnya pertunjukan itu di depan panggung atau dipentaskan gitu, tapi kalau kita pikirin lagi, sebetulnya TV itu adalah sebuah pertunjukan. Nah, dari dulu nih kita ingatlah sejarah kayak Sunan Kalijaga ya kalau nggak salah. Nah, yang kayak gitu kan mereka banyak yang bercerita tentang menyebarkan pemahaman atau ajaran melalui pewayangan. Nah, melalui pementasan. Nah, ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebetulnya masyarakat itu dalam menyaksikan sebuah pementasan, mereka tidak hanya mencari hiburan, tapi kadang-kadang menyerap apa yang terjadi di sana. Gitu. Nah, sayangnya kalau misalnya kalau acara TV itu yang dimunculin sinetron lagi, yang dimunculin FTV lagi, itu mereka akan terdoktrin sama sesuatu yang nggak real gitu. Dan saya pernah coba untuk mantengin satu FTV atau satu sinetron, dan itu acaranya, dan itu mereka itu ceritanya non real, sangat-sangat tidak real gitu, sangat-sangat tidak real. Nah, terus kalau misalnya diulang lagi, bahkan bisa jadi terdoktrin. Ini nggak cuma cerita, ini ada kisah di mana seorang ibu-ibu yang mukulin TV gara-gara kesel sama salah satu karakter sinetron. Itu kan sangat-sangat sangat-sangat kurang baik lah. Nah, memang sekali lagi memang kompleks, tapi kalau misalnya kita bicara ideal, kita ngomongin idealnya, acara TV itu karena acara TV, acara pertunjukan itu sangat diserap oleh penontonnya, kita harusnya memikirkan bagaimana cara untuk menghibur audiens atau penonton sekaligus memberikan hal positif gitu. Nah, ini sempat muncul acara-acara seperti itu, jujur ya, kalau saya akan sebut mereknya kayak Petualangan Si Gundul atau Jejak Si Gundul itu. Jejak Si Gundul masih ada tuh. Ya, Jejak Si Gundul, Laptop Si Unyil, Bolang, atau yang kuliner tuh Benu Bulo itu acaranya Benu Bulo, ya yang di Kompas. Itu terus yang udah almarhum itu Bondan Magnus. Bondan apa namanya? Iya, Bondan Prakoso. Bondan Prakoso mah musisi. Beda deh. Ya, itu. Jadi acara-acara itu kayak mengungkap sisi lain dari Indonesia gitu untuk diinformasikan ke penonton gitu. Itu yang benar-benar bermanfaat gitu. Kita terhibur, bisa lihat pemandangan, bisa lihat budaya baru
budaya yang kita tidak ketahui sebenarnya ada dalam diri identitas Indonesia gitu kan. Dan kalau acara-acara seperti itu dimunculkan, acara-acara itu lebih dieksplor, itu yang menurut saya bakal memunculkan, akan mengangkat lagi pamor TV gitu. Karena apa? Karena setiap episode yang kayak gitu, setiap episode acara itu nggak akan sama gitu. Nggak akan ketabrak sama cewek cantik pacaran, nggak akan ketemu tukang sampah cantik pacaran, nggak akan kayak gitu terus. Jadi nggak akan berulang lagi, siklusnya nggak akan berulang lagi. Kalau misalnya acaranya yang kayak Jejak Si Gundul, dia kan setiap episode ke pabrik ini, ngelihat acaranya, ke pabrik itu ngelihat caranya, atau si Bolang ngelihat anak-anak di desa ini, permainannya apa, cara makannya apa gitu. Setiap hari akan ada episode baru, akan ada hiburan baru, dan itu insya Allah akan meningkatkan pamor TV menurut saya kayak gitu. Jadi nggak berulang-berulang lagi. Ya, dan kalau bisa sih jangan setiap hari gitu kan. Seminggu 3 kali gitu. Jadi kita tuh ada penasaran gitu. Nah, ada episode berlanjutnya to be continue ya gitu kan. Betul, bersambung kalau zaman dulu itu. Jadi sinetron sebetulnya nggak masalah ya? Nggak masalah, karena kan emang mereka kan targetnya ibu-ibu itu kan, pulang kerja gitu kan, malam-malam kan. Atau targetnya di situ. Suami sama anaknya berangkat gitu kan. Nah, iya gitu. Tapi terlalu setiap hari ya bingung. Keterlaluan. Kasihan juga. Terlalu setiap hari keterlaluan gitu kan. Iya, betul. Nah, itu yang bikin. Jadi intinya kenapa pamor TV sekarang itu agak menurun itu karena bosen sebetulnya. Jadi stagnan, kreativitas acara-acara TV itu stagnan. Jadi ketika ada satu program yang ratingnya tinggi, itu di-copy semua, diturutin. Nah sekarang ya, ini analisis penelitian sedikit. Saya kalau ibu saya nonton, saya suka ngelihat gitu, sambil ngelewat gitu, ngelihat. Nah acara TV sekarang lagi stuck sama pola cerita yang kayak gini. Ada laki-laki nikahin perempuan, tapi laki-lakinya itu nggak cinta gitu, nggak bogoh gitu. Nah, cuman buat nyiksa perempuannya gitu. Okay. Dan sekarang acaranya, saya udah hitung hampir 4 acaranya kayak gitu. Hampir 4 acaranya gitu. Dan pokoknya sekarang itu lagi booming-boomingnya tema cerita yang menyatakan bahwa menceritakan suami jahat. Itu lagi booming gitu. Dan isinya semua kayak gitu. Kan bosen gitu tuh, stagnan kayak gitu lagi. Ada lagi, bahkan salah satu artis senior lah, pelawak senior juga, dia kan dulu di satu acara tuh, lama, akhirnya kan dia keluar di acara itu. Terus acaranya ada lagi sekarang, tapi talentnya baru, gitu kan? Oh ya, tahu. Terus ditanya, apa yang beda yang dulu sama yang sekarang? Yang sekarang kebanyakan hipnotis gitu. Jadi acara apa itu hipnotis gitu kan, itu bingung juga gitu kan, dikit-dikit hipnotis, dan saya yakin 95% itu bohongan ya, gitu kan. Saya berani bahkan kelihatan lah dari cara ngomongnya, dari cara ya mungkin kalau yang aktingnya bagus nggak kelihatan, tapi kan kebanyakan yang aktingnya juga biasa aja gitu kan, pas dihipnotis pura-pura jago akting, kelepasan juga gitu kan, ketahuan juga gitu kan bohongnya. Ini kan sudah, iya betul. Udah ya hipnotis semua gitu kan, dikit-dikit hipnotis, kayaknya bosan banget gitu hipnotis ini. Ya, kalau acara hipnotis itu dari awal muncul, saya sempat awalnya percaya gitu, kayaknya keren itu hipnotis benar. Sampai satu episode muncul teman saya yang dihipnotis. Di mana? Di Jakarta itu, pokoknya mah acara itu gitu di Jakarta. Saya ingat itu teman saya, itu teman SMA gitu. Pas ditanya, hipnotis beneran? Enggak, dibayar katanya. Oh kayak gitu. Iya kan? Oh kayak gitu. Tapi terakhir ya 5 tahun terakhir lah, 10 tahun 5 tahun terakhir, saya sangat berharap ke Net TV. Ya, betul. Nah di situ Net kan TV bener buat gebrakan baru ya. Nah gebrakan baru acara-acara. Bahkan awal-awal mereka nggak punya iklan, tapi talentnya bagus-bagus itu. Iya, betul. Yang saya bikin salut di TV apa? Mereka punya 3 acara, bahkan 4 acara talk show, tapi dibawa dengan cara yang berbeda. Pagi-pagi ada Sarah Sechan dengan caranya, VJ Sarah Sechan dulu tuh.
Oh, VJ, Saracen tuh VJ. VJ Oh, saya baru dulunya tahu. MTV Ampuh tuh, VJ. Sama Erwin Moron, saya ingat banget tuh, sama siapa yang jadi Kabayan itu, saya lupa namanya. Oh, Sarasehan iya, iya. pagi-pagi. Terus prime time-nya jam 6 jam 7 itu ini talk show. Kan? Ini talk show. Nah, ini talk show Sule Andre. Sule, oh iya Sule. Nah, itu dengan cara lawakannya gitu kan. Itu kan beda banget sama Sarasehan kan. Hmm. Lewat dari itu talk show lagi. Apa coba? Nggak tahu. Apa? Tonight Show. Vincent Ini Desta. apa Desta? Nah, Oh iya, Vincent iya. Desta. Malam Ada lagi? lagi itu Danang Darto apa ya? Di komen itu Oh, The Comment. empat Oh iya, iya. acara yang sebenarnya konsepnya sama, semua kan ngundang bintang tamu ngobrol, tapi pembawanya berbeda, bawaannya berbeda, isinya berbeda. Jadi enak ditonton gitu kan, walaupun sama kan talk show juga. Iya. Tapi kesini kan mulai hilang satu, hilang lagi ya. Iya, itu perlu digarisbawahi bahwa pada awal kemunculannya katakanlah 5 atau 6 tahun yang lalu itu memang lagi booming ya, mereka acaranya bagus, tapi karena sekarang udah terlalu sering, udah terlalu yang diundangnya itu lagi yang ditanyanya itu lagi. Bahkan saya ingat dulu apa sih Hitam Putih itu pertama muncul bagus tuh, bagus banget. Saya suka Deddy Kobuzer itu karena dia pemikirannya kritis. Tapi kesini acaranya itu makin menurun karena ya apa udah habis tema gitu. Bahkan sempat saya pernah nyoba nonton yang diundangnya adalah orang yang punya nama unik. Ini mau ditanya apa? Gitu kan? Betul. Nggak apa yang mau digali dari orang yang namanya unik kan nggak ada gitu kan. Nah, itulah jadi kenapa kalau TV itu perlu perbaruan berkala lah 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali ke acara yang lebih fresh gitu. Jangan itu lagi ya bosen gitu. Kalau misalnya nunggu audiensnya bosen, ya rating TV pasti turun setiap saat turun. Sedangkan saingan mereka adalah katakanlah YouTube, Instagram yang bisa diupdate setiap hari. Kita tinggal search mau nonton apa yang lagi happening, apa yang lagi viral. Tinggal di search aja kan. Kalau TV mah disediakan gitu ya. Nih acaranya ini kalian pilih. Kalau internet kan saya pengen nonton ini, saya pengen nonton itu, bebas gitu. Nah, saingannya dengan yang itu nggak akan bisa lah, nggak akan kekejar. Itu masalahnya gitu. Jadi kalau misalnya TV mau berjaya lagi mah. Ya, saya mikirnya gini, acara TV itu harus seperti acara pertandingan sepak bola. Ada sebuah acara yang kita tidak tahu berjalannya seperti apa, dan kita tidak tahu juga hasilnya seperti apa. Gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kan kita pasti pantangin kan, kok gini, kok gitu. Hasilnya ya udah mau kalah, mau menang, seri, ya udah gitu. Nah, jadi ada rasa penasaran dan asa ingin tahu yang tinggi gitu kan. Nah, di situ harusnya jangan kita ada sebuah sinetron, udah tahu nanti ujung-ujungnya dia pacaran sama dia, beres gitu kan, kita udah bisa tebak juga. Nah gitu. Bisa tebak banget, betul. Polanya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau ngomongin cerita kisah sinetron gitu, dulu sebetulnya sempat ada sinetron yang dari dulu sampai sekarang belum udah tamat sih. Tamatnya itu diakhiri dengan movie. Tapi dulu nonton itu nggak pernah bosan. Karena di situ mempertontonkan satu cerita yang real. Dinamika kehidupan orang-orang Indonesia. Itu judulnya Sidul. Oke. Jadi ketika nonton Sidul itu ya begitulah orang Indonesia itu seperti itu gitu. Bagaimana kehidupan dia pas kuliah, bagaimana kehidupan dia setelah kuliah, bagaimana kisah seorang asmara yang tidak terlalu tinggi-tinggikan gitulah. Wajar gitu. Sangat wajar gitu. Memang pas the movie agak dilebih-lebihkan nih, dilebih-lebihkan segalanya, dia dramatisir. Tapi kesini udah oke. Nah, yang seperti itu yang kita rindukan, yang real gitu. Beda ya sama itu, sama tukang bubur beli pesawat gitu ya. Tukang haji naik bubur. itu yang sampai enggak, itu kalau nggak salah dia cuma sampai berapa puluh episode tuh tukang buburnya. Tapi sinetronnya sampai 1000 episode ya. 1.500 masih ingat. Iya itu. Nah, kalau saya nggak real kan? Iya, kalau saya nunggu ini Preman Pensiun. Saya nonton Preman Pensiun full. Preman Pensiun. Oke, Preman Pensiun. Tapi udah mulai kehilangan daya tarik karena premannya udah nggak ada. Itu premannya udah nggak ada, polanya udah
polanya udah apa, kan kita ngelihat preman pensiun itu ketika ngelihat ada jagoan, ada yang jahat gitu kan, ada yang gimana, terus dinamika kehidupan seorang kehidupan preman itu bagaimana. Sekarang preman-premannya udah pensiunnya beneran gitu. Kalau dulu cuma satu kan pensiunnya udah, ya preman yang udah pensiunnya gitu kan, si Kang Bahar gitu kan. Dan mereka dan keseluruhan cerita itu menceritakan bahwa bagaimana perjalanan si Kang Bahar untuk membimbing anak buahnya tobat juga gitu kan. Nah sekarang Kang Baharnya udah almarhum, artisnya itu ya, almarhum Didi Kempot udah almarhum. Didi Petet. Kalau Didi Kempot jadi Petet, sama-sama Didi lah, sama-sama Didi ya. Didi Petet udah almarhum. Siapa si Kang itunya teh? Si Kang Musnya teh siapa? Ya, Epy Kusnandar. Epy Kusnandarnya udah itsap, udah pensiun istilahnya. Ya udah gitu kan. Bahkan kemarin juga acaranya diakhiri dengan dengan istilahnya dengan FTV. Acara seri itu diakhiri dengan FTV, tapi ngegantung gitu. Ya, nah, ini ceritanya gimana ini? Gitu. Buat di tahun depan. Buat puasa tahun depan. Buat sahur tahun depan. Tapi itu kan kalau menurut saya itu jelas gitu. Artinya jelas gini. Sinetron yang bagus menurut saya itu dia tahu berapa episode gitu. Jadi jelas kamu sinetron A berapa beresnya, 30 episode beres ya udah. Kalau sekarang kan beda. Berapa episode nggak tahu saya juga sampai kapan. Masa artis yang ditanya nggak tahu sampai kapan gitu kan. Nah itu kan jadi kita nggak jelas gitu kan. Nah jadi kalau iya betul. Preman pensiun gitu. Preman pensiun itu setahu saya dia udah 2 tahun ini ya, kecuali tahun lalu nih. Kalau tahun ini dia emang ditargetnya selama puasa, ya puasa aja udah gitu kan. Nah jadi kita tahu loh, oh berarti itu ceritanya dibuat emang ditentukan dengan jelas, dengan baik gitu kan, biar si episodenya terpenuhi. Gitu. Nah itu yang benar, yang menurut saya yang bagus seperti itu, semua jelas. Gitu. Oke, ngomongin sinetron bagus, kalau pandangan karisma gitu, ya setuju sih sebetulnya. Meskipun sempat ya tahun lalu Preman Pensiun, bukan tahun ini, tahun lalu mereka itu berhenti produksi karena COVID ya. Karena COVID, baru berapa episode ternyata nggak bisa syuting lagi, dan akhirnya di sisa hari itu mereka ngulang episode. Ngulang terus. Kita tahu banget karena murid kita dulu di situ ya main. Oke. Ya, nanti kita undang lah. Bisa. Nah, tapi gini. Kalau ngomongin sinetron bagus nih ya, cerita yang bagus ini sekali lagi berdasarkan analisis dari observasi aja ya. Ini sinetron sekarang itu benar-benar yang namanya sinetron kejar tayang. Itu bukan istilah saya, bahkan artis-artis sendiri atau produser-produser sendiri bilang itu adalah sinetron kejar tayang. Artinya mereka dipaksa untuk tayang setiap hari. Nah, karena dipaksa untuk tayang setiap hari, mereka melupakan yang namanya storyline. Melupakan originalitas cerita. Sampai ini benar-benar kejadian. Kalau udah ini sempat kita diviralkan sama stand up komedinya Raditya Dika tentang sinetron gimana ada elang parkir, ingat? Naik elang ingat ya? Pasar naik elang nih, beli obat. Bapak sakit beliin tuh naik elang gitu kan gitu. Nah, sekarang ini yang unik nih. Saya sempat ngikutin beberapa episode cerita dari sinetron, itu sampai sinetron itu ya, itu saking randomnya, dia kesasar ke hutan ceritanya nih ya, kesasar ke hutan, pulang-pulang dia punya peliharaan macan namanya Simba. Demi Allah itu kejadian. Indonesia terus macannya itu CGI yang aduh gitu kan. Asal tempel gitu ya. Asal tempel. Nah, itu satu gitu. Yang kedua, ini ada, jadi setelah kesesat hutan itu ada beberapa episode lagi, terus mereka itu terdampar. Terdamparnya tuh gini, kalau misalnya teman-teman yang dengar suka nonton film-film movie, pasti familiar dengan cerita ini. Jadi satu keluarga itu terdampar naik perahu, terdampar di lautan. Nah, di perahu itu ada satu keluarga itu dan ada satu macan yang kelaparan. Film apa coba? Nggak tahu saya. Film apa? Itu cerita ngejiplak banget dari Life of Pi. Indonesianya apa? Life of Pi. Itu sinetron, enggak, itu sinetron, bukan. Jadi bagian dari cerita sinetron itu
nyambung ke situ. Oke, Ngambil gitu. paham. Dan itu kalau misalnya teman-teman itu Life of Pi itu lihat, itu ceritanya tentang satu anak dari India kalau nggak salah, dia itu terdampar dari, pokoknya naik perahunya karam, dia masuk ke skoci. Nah, skocinya itu ada dia dan ada macan. Nah, itu menceritakan survivalnya anak itu di dalam skoci itu. Dan itu ceritanya sama gitu. Nah, itu benar-benar kayak itulah yang kualitas kejar tayang. Nggak ada yang namanya meeting storyline, meeting kedetilan cerita, sehingga kayak jadi ceritanya itu kayak kok kesasar lagi ke hutan, tersesat lagi, bunuh-bunuhan lagi, suaminya selingkuh lagi, kok gini-gini amat gitu. Jadi nggak ada kematangan cerita. Nah, di situ kalau pengen sinetron pengen bagus, itulah yang harus ditingkatkan, storyline dengan kedetilan ceritanya harus Intinya ditingkatkan. kita nggak tahu akhirnya gitu ya. Boro-boro akhirnya gitu kan, dari yang sinetron anak kampus tiba-tiba kesasar ke hutan itu gimana ceritanya gitu kan, tiba-tiba terdampar di skoci di tengah laut gimana ceritanya, itu kan sangat-sangat nggak nyambung gitulah istilah gampangnya. Oke. Itu kalau ngomongin sinetron bagus. Jadi intinya gini sih, kita di sini bukan hanya menilai subjektif ya, bukan mewakili banyak orang gitu. Dan mungkin kalau ada yang terwakili ya mungkin sepemikiran, tapi yang tidak mewakili ya kita tidak ada niat untuk menghujat juga gitu kan. Ini hanya pemikiran kita. Kenapa akhir-akhir ini gitu, tahun-tahun ini gitu, kita sudah mulai bosan nonton TV gitu kan, intinya gitu. Iya, Ya itu betul. yang tadi kita bicarakan, ya mungkin seperti itu gitu kan. Ya mudah-mudahan lah kedepannya juga lebih mementingkan penonton. Ya intinya bukan hanya satu bilangnya ya, satu bagian penonton saja gitu, sekelompok tertentu aja gitu, tapi untuk semua kelompok umur, untuk semua kelompok, untuk kalangan gitu kan. Jadi ada acara untuk anak muda, anak-anak, remaja ke dewasa gitu kan, acara buat khusus cewek, cowok gitu kan, itu semuanya ada gitu. Itu sih harapan, tapi ya masa sih dari belasan TV swasta nggak ada yang bisa gitu kan, kayak gitu. Itu kan diharapkan ada. Iya, gitu. Jadi agar kita bisa kembali ke TV lagi gitu, karena gratis kan, karena internet kan bayar gitu kan. Ya itu, internet bayar gitu. Belum lagi sekarang munculnya juga yang namanya TV kabel gitu kan. TV kabel itu udah berbayar, filmnya terpilih lah gitu, bisa dipilih gitu kan. Itu jadi saingan TV swasta itu benar-benar berat gitu kalau misalnya stagnan gitu-gitu aja gitu. Ya. Betul. Ya mungkin intinya dari kita berdua itu, acara TV itu bukan sesuatu yang negatif kalau misalnya teman-teman dari dunia pertelevisian bisa meningkatkan lagi kreativitasnya dengan acara-acara TV. Kita kangen sebetulnya ya, kita kangen dengan nonton TV sama keluarga gitu ya, melupakan media sosial, karena kalau misalnya kita nonton YouTube kadang-kadang ada pemberitahuan media sosial lagi yang digandrungi gitu kan lah. Jadi kalau media sosial itu benar-benar, internet itu benar-benar individual gitu. Tapi kalau TV kita bisa nikmati bareng-bareng. Nah, itu yang kita kangen dari TV. Maka dari itu kita ngebahas ini adalah, siapa tahu gitu ya, teman-teman ini yang nonton nanti suatu saat bisa punya TV swasta sendiri, amin. Ataupun jadi kreatif, tim kreatif di satu stasiun TV, amin. Jadi bisa terus ingat sama podcast kita, terus bisa menyalurkan aspirasi kita ke acara-acara yang nanti dibuat, sehingga TV itu balik lagi ke hiburan yang benar-benar kita gandrungi sebagai sebuah keluarga yang utuh. Oke, untuk hari ini tentang ngomongin soal TV-nya, saya kira cukup. Jadi teman-teman yang dengar ini semoga mendapatkan manfaat, semoga mendapatkan informasi, dan yang terutama semoga terhibur dengan pemikiran-pemikiran subjektif kita. Kita nggak maksud menyinggung siapapun, kita hanya mencoba mengupas semuanya secara kritis dengan memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman yang mendengarkan di sini. Nah, dan jangan lupa kita upload video setiap hari Rabu dan Jumat. Kita akan ngebahas semua hal tentang apapun yang bisa kita bahas.
dengan sisi positif, dengan sisi pendidikan, dengan sisi yang bisa kita ambil manfaatnya. Oleh karena itu, semoga teman-teman tetap selalu stay tune di channel kita Paradigma Podcast, dan kita juga punya Instagram masih dengan nama yang sama, Paradigma Podcast. Paradigmanya bukan pakai G tapi pakai Ki gitu. Dan berikutnya ada di Spotify. Nah, dengan nama yang sama, Paradigma Podcast. Oke, sekian dulu dari kita berdua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.